wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, seperti yang telah kita janjikan seminggu kemarin bahwa kita akan mengadakan supervisi akademik tentang pembelajaran Ibu nanti. Kemudian sebelumnya saya minta maaf Bu telah minta waktu Ibu untuk tugas saya ini Bu, karena untuk pendampingan 5 oleh pengajar praktik sebagai guru penggerak, kami ditugaskan untuk melakukan supervisi kepada teman sejawat. Alhamdulillah Ibu bersedia, terima kasih banyak. Oh ya Bu, adapun beberapa hal yang akan saya tanyakan nanti tentang observasi atau pra observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama Ibu, pertanyaannya KD atau indikator yang akan Ibu sajikan seperti apa itu Bu? KD atau indikator yang akan saya sajikan yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Identifikasi unsur-unsur teks berita yang akan didengar atau dibaca. Yang kedua Bu, tentang metode yang akan Ibu gunakan, dan metode akan Ibu gunakan dalam KD ini, dan apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Metode yang saya gunakan yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan, karena metode ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan. Kan tadi KD-nya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita Pak. Jadi siswa akan diberikan satu teks ataupun satu video nantinya, disuruh mencari unsur-unsur dalam teks itu. Maka metode ini lebih cocok menurut saya. Mantap sekali itu Bu. Yang ketiga Bu, alat dan bahan sumber belajar yang Ibu siapkan apa-apa saja kira-kira? Alat dan bahan ya Pak ya. Yang pertama ada 2 buku bahasa Indonesia. Pertama buku tahun 2016, yang kedua buku 2022. Lalu ada materinya saya ambil dari internet. Lalu saya buat PowerPoint, laptop, infocus, bahan ajar dan lain-lainnya Pak. Bagus sekali Bu. Mungkin itu sangat menarik bagi siswa-siswa kita nanti di dalam kelas. Yang keempat, ceritakan tahapan yang Ibu sajikan nanti, yang Ibu akan sajikan di dalam lokal tahapan pembelajarannya Pak ya. Dimulai nanti setelah ambil daftar hadir, doa dan lain-lain Pak. Kemudian pembelajarannya dimulai dengan memberikan membangun konteks tentang teks berita. Nanti akan diputarkan satu video berita. Nah, dari video tersebut nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada anak-anak. Baru setelah itu saya memberikan materi. Lalu baru saya membagi anak ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sedih, yang senang, dan biasa saja. Nanti unsur-unsurnya ada 6 Pak. Ada 6. Nanti 2 kelompok, dari 3 kelompok itu perwakilan memberikan 2 unsur yang dia temukan dari teks berita yang saya berikan tadi yang awal. Lalu setelah itu kita simpulkan sama-sama, kita bahas materi selanjutnya. Sekali itu ada pembelajarannya Bu. Yang kemudian persiapan tertulis apa yang Ibu buat, yang sudah Ibu buat? Persiapan tertulisnya yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada LKPD, lalu yang ketiga ada RPP. Itu yang tertulis. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pemikiran Ibu saat ini? Jika ada materi, coba Ibu jelaskan. Materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa nanti yaitu unsur-unsur teks berita itu Pak, yang 5W1H. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita. Yang 5W plus tambah 1H. Yang berikutnya Bu, pertanyaannya kompetensi yang bisa dimiliki setelah mengikuti sesuai harapan Ibu. Kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah Ibu nanti memberikan materi itu kepada siswa? Kompetensi yang harusnya bisa dimiliki siswa setelah mempelajari ini Pak,
Mudah-mudahan siswa yang pertama bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, bisa mengidentifikasi unsur-unsur unsur-unsur teks berita. Nah, terus Bu, Untuk KD pertama itu dulu Pak. kemudian yang terakhir ini Bu, pertanyaannya apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pelajaran tadi? Yang perlu mendapatkan perhatian khusus itu sama yang tadi Pak, yang materi yang dianggap sulit, yaitu yang 5W plus 1 Pak. Materi yang dianggap sulit yang 5W plus 1 Pak. Satu. Mungkin itu Bu, pertanyaan-pertanyaan awal kita untuk observasi. Mudah-mudahan observasi ini nanti Ibu di dalam lokal menyampaikan dengan maksimal dan bisa mengajak siswa, membawa siswa ikut andil dalam pembelajaran itu nanti. Selamat Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Ibu melakukan observasi berjalan dengan lancar. Amin. Cukup demikian wawancara pra observasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.